Halo, berjumpa kembali di Stasiun Review. Fast and Furious merupakan waralaba film yang super sukses. Rilis pertama kali pada tahun 2001, waralaba film ini sudah menghasilkan 10 film utama, 1 film spin-off, 1 serial televisi, dan juga game serta atraksi taman hiburan. Tidak ada yang menyangka film bertema balap mobil ini bisa berkembang pesat seperti ini. Demi sukses sebesar ini, film ini rela meninggalkan adegan balap mobil yang jadi tema utama. Bahkan semakin lama, film ini semakin absurd saja. Mobil-mobil ini mampu melakukan aksi nekat seperti lompat dari gedung pencakar langit, terjun bebas dari pesawat, melawan tank, menghadapi kapal selam, hingga pesawat siluman. Puncaknya, mobil dalam Fast and Furious bahkan melesat ke luar angkasa. Adegan yang tentu saja bikin banyak orang melongo terheran-heran. Sampai akhirnya family mobil-mobilan ini memutuskan akan tamat. Fast X atau Fast 10 ditabiskan bakal jadi seri pamungkas. Saking besarnya cerita yang bakal diusung, membuat film ini dibagi 2 bagian, Fast X Part 1 dan Part 2. Part 2 lalu dirubah menjadi Fast 11 atau Fast 11. Fast X kembali bikin heboh karena Justin Lin sang sutradara memutuskan hengkang. Padahal Fast X sudah siap syuting. Kabarnya si Justin Lin hengkang akibat bentrok visi dengan Vin Diesel. Justin Lin sendiri sebenarnya sudah sangat lekat dengan Fast Family. Dia menyutradarai 5 film Fast and Furious dimulai dari Tokyo Drive. Akhirnya terpilihlah Louis Leterrier sebagai sutradara baru di saat terakhir. Drama real life ini membuat biaya produksi membengkak hingga 340 juta dolar, belum ditambah biaya promosi, menjadikan Fast X sebagai film termahal ke-8 di dunia. Urutan tepat di bawah Avatar The Way of Water dan hanya selisih 10 juta dolar. Tidak sampai di sana saja, muncul kejutan baru. Fast X yang aslinya hanya terdiri dari 2 bagian, akhirnya dirombak menjadi trilogi final. Artinya akan ada 3 film sampai benar-benar tamat. Fast X atau Fast 10 dimulai dengan flashback adegan dari film Fast 5 atau Fast 5. Herman Reyes, musuh utama dalam film Fast kelima tersebut, ternyata memiliki seorang putra yang tidak kalah gilanya, yang bernama Dante Reyes. Melihat ayahnya tewas akibat aksi liar Dominic Toretto yang menyeret brankas berisi uang dengan mobil, Dante akhirnya bersumpah akan balas dendam dengan merebut segala yang disayangi Toretto, mulai dari teman-temannya hingga keluarga dan putra kecilnya si Little B. Karakter Dante Reyes diperankan oleh Jason Momoa, si Aquaman. Sebagai penjahat utama dalam trilogi akhir, dia tampil jantan, sekaligus feminis dan centil. Tidak ketinggalan, dia cerdas, nekat, dan super gila. Kecerdasan dan kegilaan Dante mampu membuat Cyper kewalahan. Padahal Cyper ini penjahat super jenius dan jadi musuh utama dalam 2 seri Fast Furious sebelumnya. Tidak sampai di sana saja, Dante juga membuat Fast Family kerepotan. Dia menjebak Toretto dan teman-temannya dengan bom seberat 1 ton yang menggelinding bebas di kota Roma. Akibatnya, Toretto dan kawan-kawannya dicap sebagai teroris nomor 1 di dunia dan jadi buronan paling dicari.
Bisa dibilang Dante jadi penyedot perhatian sepanjang film. Aksi gilanya mampu membuat family tersebut terpojok dan kewalahan mencari bantuan ke sana kemari. Ancaman yang diberikan Dante benar-benar ganas dari awal sampai akhir, tiada henti. Kengerian yang dia timbulkan bertubi-tubi, sampai-sampai tidak ada jeda buat para jagoan kita. Yap, para jagoan di film ini dinerf habis-habisan, alias dibuat lemah, loyo, letoy, tak berdaya. Padahal biasanya mereka selalu menang meski situasinya sangat genting dan di luar nalar. Tidak ketinggalan, adegan balapannya masih ada dan lumayan banyak. Yang paling seru sekaligus kocak, pas mereka berusaha menghentikan bom. Dengan pedenya, mereka mau menghentikan bom menggelinding hanya bermodal mobil dan sepeda motor. Menurutku, yang seru cuman adegan itu saja. Selebihnya biasa banget, bahkan ceritanya terasa diulur-ulur. Satu film ini saja sudah terasa panjang dan membosankan, apalagi bakal dijadikan 3 film, dan masih sisa 2 film lagi sampai akhirnya tamat. Itu pun jika studio memang berniat membuat tamat film ini. Tahu sendiri kan, waralaba sebesar ini biasanya selalu menolak tamat. Rating pribadi untuk Phase X adalah 6 dari 10. Memang ya, Phase X tidak bisa mengungguli Phase 7 yang jadi film perpisahan buat Paul Walker. Adegannya tidak ada yang menghebohkan, apalagi adegan mobil di luar angkasa di Phase Saga kemarin sudah termasuk puncak dari segala adegan absurd di Fast and Furious. Jangan lewatkan kemunculan 2 karakter mengejutkan di akhir Phase X ini. Kedepannya bakal ada spin-off baru Fast and Furious yang semua tokohnya wanita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Dadah.